Halo teman-teman, Juna Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas sebuah film animasi yang berjudul My Father's Dragon. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film yang menceritakan petualangan seorang anak yang menyelamatkan seekor naga dan sebuah pulau. Untuk yang sudah penasaran, silahkan siapkan sisir bahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak bernama Elmer. Dia lahir pada zaman dahulu kala. Dia adalah anak yang pandai menemukan sesuatu dengan cepat. Apapun yang ibunya minta, dia selalu menemukannya. Dia juga selalu membantu mencari barang yang akan dibeli oleh pelanggan di tokonya. Sampai suatu hari, entah apa yang membuat tokonya bangkrut, Elmer dan ibunya terpaksa harus pindah karena tempatnya telah disita. Sang ibu menyuruhnya mencari barang yang tersisa untuk mereka jual di toko barunya nanti. Dengan uang yang tersisa, ibunya berkata bahwa mereka akan membuka toko yang lebih besar. Mereka pindah ke kota Nevergreen dan menyewa sebuah apartemen yang sangat sederhana. Pemilik apartemen tersebut bernama Nyonya Clemmer. Dia sangat tegas, lalu memberi aturan juga melarang memelihara hewan. Di sini mereka akan memulai hidup yang baru. Elmer melihat rumah di bawah sana yang akan menjadi toko barunya nanti. Lalu ibu berkata bahwa mereka akan mulai menabung untuk membuka tokonya. Beberapa hari kemudian, Nyonya Clemmer menagih uang sewa. Lalu ibunya berencana untuk membayar setengah dulu dengan beralasan pipa airnya rusak dan akan membayar setengahnya lagi setelah pipanya diperbaiki. Namun Nyonya Clemmer tetap mengambil semua uangnya dan tak peduli dengan pipa yang rusak. Kemudian ibu meminjam uang koin tabungan toko untuk menelpon. Ibu melamar pekerjaan yang tertera di iklan sebagai pengemudi. Berkali-kali Elmer memperingati ibunya. Namun sampai koin itu habis, dia tetap tak mendapatkan pekerjaan. Alhasil Elmer kecewa dan keluar begitu saja. Lalu saat termenung dia melihat seekor kucing yang meminta susu pada sekelompok anak yang sedang mengamen. Elmer melihat mereka mendapatkan uang dan dia juga berpikir akan melakukan itu. Bedanya dia akan menjual barang bukan mengamen. Dia akan menjual karet gelangnya dan tak lama kemudian ada yang membelinya lalu dia mendapatkan uang. Namun anak-anak pengamen tadi malah merebutnya karena mereka berpikir Elmer telah merebut pelanggannya. Lalu ibunya datang dan menyuruhnya masuk ke dalam. Tanpa mereka sadari, kucing tadi mengikutinya. Lalu saat akan malam, Elmer menyadari ada sesuatu di dalam kardus. Saat mengetahui bahwa ada kucing, Elmer malah memberinya susu. Tapi tak lama kemudian ibunya mengetahui itu lalu memarahinya. Ibunya berkata bahwa mereka bisa saja diusir karena kucing itu. Kemudian Elmer berbalik marah dan akan pergi. Dia juga berkata bahwa dia akan mencari uang sendiri untuk membuka toko barunya. Dia berlari di tengah rintik-rintik hujan dan berakhir di sebuah dermaga. Namun saat ia bercerita, kucing itu menjawab pertanyaannya. Awalnya Elmer terkejut, namun kemudian ia berpikir bahwa kucing itu akan mengabulkan sebuah permintaan. Kucing tersebut malah memberitahunya bahwa ada seekor naga yang disandra di sebuah pulau kecil. Dan jika dia menolongnya, naga itu akan menjadi miliknya dan dapat dipamerkan. Lalu ia akan mendapatkan uang untuk membuka tokonya. Dan kemudian kucing itu mendorongnya yang membuat dia terjatuh ke laut. Lalu dia makin terkejut karena dia berada di atas paus bernama Soda. Dia akan menjadi kendaraan untuk mengantarkan Elmer ke sebuah pulau kecil. Lalu mereka pun memulai petualangannya. Di tengah perjalanan mereka berhenti di pohon tangerine. Lalu Elmer mengambil beberapa buah untuk bekal nanti. Dan tak lama kemudian mereka telah sampai di pulau tersebut. Soda berkata itu adalah pulau liar.
Ya, pulau liar, karena di dalamnya banyak hewan liar dengan cakar dan taring yang tajam. Mereka menangkap naga itu untuk mengangkat pulau karena akan tenggelam. Elmer merasa takut, bahkan ia merasa akan mati di sana. Kemudian ia tenggelam karena gelombang besar. Ia berpegangan pada sebuah pohon dan berhasil turun. Kemudian dia berlari menuju puncak dan akan segera menyelamatkan naga yang bernama Boris. Setelah itu ia mencoba memotong akar yang mengikatnya. Dan pada saat akan memotong akar terakhir, di sana banyak hewan yang menjaga. Namun walau begitu, dia berhasil memotong talinya lalu terbawa terbang oleh Boris. Can't lose the dragon. Setelah itu, gorila bernama Saiwa menyuruh kera bernama Kuan untuk mengejar dan kembali menangkap Boris. Walau mereka berhasil kabur, tapi sayangnya salah satu sayap Boris terluka dan dia tak bisa terbang. Saiwa mengerahkan semua hewan untuk mencari Boris dan Elmer, sementara yang dicari lagi asik berkenalan. Lalu Elmer membuat pernyataan bahwa Boris telah berhutang budi karena telah menolongnya. Hey, I'm so lucky I could explode! Hold still so I can lay down my life for you. Dan Boris siap berkorban nyawa untuk membalas kebaikan Elmer. Tapi di balik kalimat itu ternyata Boris adalah naga yang takut pada air dan api. Kemudian saat akan mencoba terbang membawa Elmer, mereka semua malah terjatuh menggelinding hingga ke tepi pantai. Di sana mereka melihat gambar naga di sebuah batu. Lalu Boris menceritakan bahwa pulau liar ini akan tenggelam selama 100 tahun sekali. Maka dari itu, naga akan datang sebagai penyelamat. Jika naga itu berhasil, dia akan menyemburkan api menjadi kuat dan berani. Wait, you already saved the island. I saw you do. He's a really old tortoise. He was here when Horatio... Elmer mengira bahwa Boris telah berhasil menyelamatkan pulau itu. Namun ternyata itu hanya perintah Saiwa yang salah. Dan tak ada yang tahu jawaban sebenarnya apa yang harus dilakukan Boris untuk pulau itu. Kecuali Aratuah, si kura-kura tua. Dan hanya Aratuah lah yang mengetahui segala hal tentang naga. Tapi Boris tak tahu Aratuah berada di mana. Beruntung dia dibantu oleh Elmer. Elmer yang cerdas melihat gambar kura-kura dan panah di sebuah batu. Dan dari situlah mereka mulai menelusuri tempat Aratuah. Sebelum memulai perjalanannya, Elmer membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu, yaitu jika Boris telah berhasil menyelamatkan pulau ini, maka dia harus membantu Elmer mendapatkan uang untuk tokonya. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya. Tapi di belakang, Saiwa dan yang lainnya sedang mencari mereka berdua, dan hewan-hewan di sana juga disuruh untuk menangkap Boris oleh Saiwa. Jadi dalam perjalanan menemui Aratuah, mereka berdua harus melewati jebakan dari hewan buas. Mereka melewati sungai yang terdapat buayanya. Mereka juga lolos dari kejaran Kuan dan Saiwa. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Boris kemudian bersiul dan katanya itu adalah siulan untuk memanggil Elmer. Dan tak lama kemudian mereka ditangkap oleh harimau. Namun mereka berhasil kabur dengan memberi permen pada harimau. Take the first bite. And I'll take the dragon to Sewa. He's mine. No, that's sweet. Little more. I have to fight for it. Selanjutnya, ketika asik berbicara, Elmer malah terjatuh ke dalam lubang jebakan. Oh, it's gonna be safe. Lubang itu dibuat untuk menangkap Boris, tapi yang terjebak malah Elmer dan seekor badak bernama Iris, juga anaknya. Kemudian Elmer menjelaskan kenapa dia mengambil Boris dari Saiwa dan tujuannya membawa Boris ke Aratuah. Lalu mereka pun bekerja sama. Tak lama kemudian, Saiwa dan yang lain datang melihat keadaan di lubang. Tapi Iris berhasil membuat Saiwa percaya bahwa di lubang hanya dia dan anaknya. Lalu dia juga memberitahu Saiwa bahwa Boris dan Elmer telah pergi ke puncak. Setelah Saiwa dan yang lain pergi, Boris dan Elmer bisa keluar. Lalu diberitahu tempat di mana Aratuah berada oleh Iris. Namun setelah sampai di tempat Aratuah, Elmer terkejut karena Aratuah telah mati.
Lalu mereka segera keluar dan menemui Iris kembali. Sayangnya Elmer dan Boris tak memberitahu Iris bahwa Aratua telah mati. Lalu mereka diberi tempat untuk istirahat. Di sana mereka merasa bingung memikirkan cara menyelamatkan pulau. Tapi mereka harus istirahat terlebih dahulu supaya dapat berpikir jernih. Di sana Elmer memberi Boris buah tangerine dan memberitahu semua isi tes dan kegunaannya. Kemudian mereka pun tertidur. Mereka terbangun dengan suara Iris yang meminta maaf karena dia telah memberitahu Saywa bahwa mereka ada di sana. Lalu Elmer berkata bahwa Aratua lebih tahu jawabannya daripada Saywa. Namun ternyata Saywa juga tahu bahwa Aratua telah mati. Dan karena itulah Saywa mengikat Boris supaya pulau ini tak tenggelam. Lalu kini Saywa akan kembali mengikat Boris. Namun mereka malah terjatuh dan sayap Boris ditarik oleh Saywa. Tanpa disangka, sayap itu malah sembuh bukan patah. Dan mereka pun bisa terbang kembali. Oh, quiet, boy! He's our dragon, not yours. Ketika melihat pulau dari atas, Elmer teringat perkataan Soda bahwa ada akar yang menarik pulau itu ke bawah. Elmer berpikir jika akar itu terlepas maka pulau tak akan tenggelam lagi. Lalu mereka kembali ke pulau. Sementara Kwan yang kecewa pada Saywa pergi meninggalkan pulau karena takut tenggelam. Namun hewan yang lainnya hanya menunggu setitik harapan yang akan dilakukan Boris. Elmer mengikat kembali Boris untuk mengangkat pulau tersebut sampai akarnya terputus. Dan hal itu berhasil memutus 2 akar. Ketika akar yang terakhir sedikit lagi akan terputus, Boris malah berhenti menarik karena melihat api di bawah sana. Dia berencana ingin mengambil apinya dengan caranya sendiri. Namun tindakan dia membuat pulau itu tenggelam sebelah atau hampir tenggelam. Lalu Boris berusaha masuk ke dalam kawah, tapi Elmer melarangnya karena dia berpikir Boris akan terbakar. Mereka terus berseteru hingga Boris mengusirnya dan Elmer pun meninggalkannya. Lalu Elmer terjatuh dan diselamatkan oleh Saywa. Saywa berkata bahwa dulu saat pulau mulai tenggelam dia juga menemui Aratua. Namun dia telah mati. Lalu datanglah Boris yang dia pikir bahwa dia dan pulau ini akan selamat. Tapi Boris datang dengan sifat yang penakut dan bodoh. Lalu dia memanfaatkan Boris untuk tetap membuat dirinya dan pulau ini aman. Saywa bertanya pada Elmer apa tujuan dia merebut Boris. Dia berpikir sejenak, lalu malah pergi menemui Boris lagi yang lagi sedih dan bimbang di tepi kawah. Lalu Elmer meminta maaf dan menyuruh Boris untuk mengambil apinya. Dan dia berjanji akan menunggunya di sini. Dia meyakini Boris bahwa dia bisa menyelamatkan pulau. Kemudian Boris masuk ke kawah dan mengambil apinya. Dan itulah sebuah ritual yang harus dilakukan oleh naga penyelamat setiap 100 tahun sekali. Dan akar di bawah pulau juga berperan penting menjaga keseimbangan pulau ini. Karena jika akar itu telah tua, maka akan ada naga selanjutnya untuk menyelamatkan pulau. Setelah pulau aman, Elmer merasa cemas karena Boris tak kunjung keluar. Lalu dia bersiul untuk memanggilnya. Dan tak lama kemudian, Boris keluar lalu terbang dengan semburan api yang indah. Setelah memberikan selamat, Elmer pun dibawa terbang dan bersenang-senang. Kemudian mereka melihat gambar naga di tepi pantai. Lalu datang hewan-hewan yang lain mengucapkan terima kasih pada Boris. Dia juga berkata bahwa saat ini yang dibutuhkan pulau adalah Saywa dan semuanya. Untuk menceritakan bahwa naga penyelamat yang satu ini tidak berotot. Namun dia berbadan gempal dan penakut. Kemudian jika 100 tahun lagi pulau ini tenggelam dan naga berikutnya datang, mereka disuruh berjanji untuk tidak menakuti dan mengikat lagi naga itu. Mereka harus menjadi temannya dan membantu naga melakukan ritual untuk menyelamatkan pulau ini.
Lalu mereka berpisah dan Boris akan mengantarkan Elmer pulang. Namun di tengah perjalanan mereka melihat Soda dan Kwan. Kwan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Lalu Boris pun menjawab bahwa Elmer berhasil menyelamatkan pulau. Dan Kwan pasti butuh tumpangan untuk kembali ke sana. Me too. Setelah sampai di dermaga, Boris bertanya apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikan Elmer. Tapi Elmer lebih menyuruh Boris pulang dan terbang menemui keluarganya. Namun Boris tetap memikirkan bagaimana dengan tokonya Elmer. Tapi dia akan memikirkan caranya sendiri. Kemudian mereka pun berpisah di sana. Kemudian Elmer berlari menuju rumahnya. Dia dipanggil oleh Nyonya Clemmer dan diberitahu bahwa ibunya mencarinya karena makan malamnya hampir dingin. Lalu ibunya datang dan memeluknya. Mereka sama-sama punya ketakutan tersendiri dan mereka tak bisa berpisah karena harus melewati ketakutan itu bersama-sama. Dan film ini pun selesai. Setelah itu Elmer menjalani kehidupan yang lebih baik dengan ibunya. Nyonya Clemmer juga telah bersikap baik pada mereka. Dan Elmer akhirnya berteman dengan anak-anak pengamen untuk mendapatkan uang dan ditabung untuk membuka tokonya nanti. Sampai jumpa di film selanjutnya teman.